Filosofi Ristra yaitu The Science of Beauty yang kita canangkan sejak Ristra itu lahir beberapa saat setelah dilahirkan pada tahun 1983. Itu artinya konsep ilmiah berdasarkan kesehatan untuk menghasilkan kulit yang sehat, aman, dan cantik sepanjang masa. The Science Beauty yang tadi saya sebutkan itu dipengaruhi oleh 3 faktor penting sekali, yaitu faktor alamnya di mana kita itu tinggal, faktor manusia, jenis kulit apa, warna kulit apa kita, dan yang ketiga faktor kosmetikanya sendiri. Itu harus diperhatikan. Faktor alam ini dipengaruhi oleh iklim lingkungan sekitar kita. Kalau kami atau kita yang di Indonesia itu sekitarnya adalah negara panas, lain dengan negara barat, misalnya Eropa dan Amerika Utara. Itu kalau di Indonesia itu panas yang terik. Kelembapan udaranya tinggi karena negara kepulauan. Kemudian ada lagi satu yaitu polusi udara. Polusi udara yang kotor atau yang relatif berkurang, misalnya negara barat. Faktor kedua yaitu faktor manusianya sendiri. Misalnya kita orang Asia yang tinggal di Indonesia itu yang berkulit coklat, ya, lain dengan orang Barat atau orang bule yang berkulit putih. Ini disebabkan oleh apa? Oleh pigmen warna kulit kita yang memang warnanya coklat, dan lifestyle kita atau keinginan kita atau anggapan kita bahwa kulit yang putih itu yang cantik, white is beautiful. Sedangkan orang barat yang berkulit putih inginnya coklat, ya, yang mempunyai pameo coklat itu beautiful, tan is beautiful, ya. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan keinginan orang Asia atau Indonesia kita ini. Nah, kemudian kenapa kulit kita yang coklat ini selalu inginnya orang-orang kita mempunyai lifestyle yang putih adalah cantik, white is beautiful? Maka usaha-usaha ini sering dilakukan, usaha-usaha untuk memutihkan kulit yang tidak aman, tidak sehat, bahkan akan menyebabkan tadi mempermudah terjadinya efek-efek buruk pada kulit kita, apakah itu nanti menjadi flek-flek hitam atau kanker yang berbahaya, kanker yang tidak saja di kulit tapi bisa di seluruh tubuh kita. Matahari dengan intensitas tinggi di daerah tropis pada orang Indonesia itu meskipun sudah mempunyai pigmen yang agak coklat, matahari akan tetap dapat masuk menimbulkan efek buruk terhadap kulit dan tubuh kita. Maka perlindungan kulit itu penting sekali. Dengan apa bisa dilakukan? Yaitu dengan tabir surya atau sun care. Nah, kita banyak salah kaprah di situ bahwa sun care itu harusnya SPF tinggi. Itu salah yang kaprah pada masyarakat kita. Kita sudah cukup punya pigmen coklat, itu dari Tuhan sudah memberikan pigmen coklat, tetapi karena Indonesia itu di daerah ekuator dengan intensitas matahari tinggi, perlindungan dengan tabir surya itu sangat diperlukan.
berapa SPF atau sun protecting factor yang diperlukan, itu kita hanya memerlukan sampai 17. Angka 17 cukup untuk kita perlindungan kulit orang Indonesia. Sedangkan orang Barat, mengapa mereka tinggi? Karena kulit yang bule tadi, kalau misalnya mereka kena panas di daerah tropis, maka perlindungannya perlu SPF yang tinggi supaya kulit yang putih tadi supaya memproduksi pigmen yang lebih banyak supaya lebih dapat gampang coklat. Jadi SPF tinggi itu akan mencoklatkan kulit mereka. Kalau dipakai pada kulit orang Indonesia yang sudah coklat dengan sinar matahari yang tinggi itu, maka akan mempercepat pencoklatan kulit kita. Faktor ketiga yaitu yang harus diperhatikan kalau kita memilih kosmetika yang bagaimana. Kosmetika untuk orang yang tinggal di daerah tropis, misalnya kita sendiri yang sudah kulitnya coklat dengan kelembapan udara kita yang tinggi, panas yang tinggi, itu tidak boleh kosmetika itu terlalu lengket atau yang disebut water base, bukan oil base. Kalau kosmetika barat itu oil base dipakai pada kulit kita, maka dia akan terlalu lengket, berat. Apa yang terjadi? Kulit itu tersumbat, maka timbullah bintil-bintil yang disebut komedogenik atau jerawatlah timbul. Sedangkan kosmetika untuk daerah Indonesia harus berbasis air ya, atau water base, tidak akan menimbulkan jerawat ya. Dan kemudian kosmetika itu bahan bakunya, karena bahan baku kosmetika itu banyak puluhan di dalam formulasi satu produk, maka tidak boleh menimbulkan reaksi dengan sinar matahari yang disebut tidak photosensitizer, atau bahan itu atau kosmetika itu tidak photosensitizer. Nah, kosmetika itu tidak boleh liar begitu saja di pasar, harus memenuhi persyaratan pemerintah, yaitu yang disebut CPKB, cara pembuatan kosmetika baik. Itu perlu sekali karena kita harus melindungi kulit masyarakat pemakai kosmetika. Hal yang perlu sekali yaitu untuk suatu keamanan kosmetika, keasaman atau pH suatu kosmetika itu harus sama atau balance dengan kulit kita. Jadi itu yang disebut kosmetika itu mempunyai pH balance, pH yang seimbang dengan kulit kita. Itu penting sekali. Jadi angka keasaman kulit kita itu, Restra yang pertama kali itu saya sendiri pada tahun 1986 itu meresearch berapa sih kulit kita mempunyai keasaman itu atau pH-nya. Nah, hasilnya pH kulit orang Indonesia itu 5,5 plus minus sedikit ya, 5,5. Di seluruh dunia ternyata sama, mempunyai keasaman kulit kurang lebih 5,5. Sekarang kosmetika yang masih bisa ditoleransi oleh kulit kita itu satu angka di bawah 5,5 yaitu 4,5, dan satu angka di atas 5,5 yaitu 6,5 atau sampai 7. Itu yang masih dianggap aman. Itu penemuan
Ristra atau saya sendiri pada tahun 1986 pada 400 orang Indonesia.